ya ternyata sesama ulama Wahabi pun saling membid'ahkan, dan mereka pun juga melakukan hal-hal bid'ah yang mungkin pada video kali ini banyak orang yang tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua, benarkah Wahabi tak pernah berbuat bid'ah? Justru mereka saling membid'ahkan satu sama lain. Enggak percaya? Ini saya ambil dari sebuah kitab yang berjudul Mafhum al-Bid'ah wa Atharuhu fi Iddirabi al-Fatawa al-Mu'ashirah, Syekh Abdullah Al-Afraj, halaman 351 sampai 355. Mereka saling menghantam bid'ah satu sama lain, alias terpecah belah. Di antaranya pertama, perkara baru dalam agama atau bid'ah tidak ada dasar, yaitu duduk-duduk takziah. Dilarang oleh Syekh Ibn Utsaimin, tetapi dibolehkan dan disyariatkan oleh Syekh Ibn bin Baz dan Abdullah Jibrin. Kemudian yang kedua, perkara baru dalam agama, bid'ah tidak ada dasar, yaitu sedekah untuk kedua orang tua. Dilarang oleh Syekh Ibn Utsaimin, tetapi dibolehkan dan disyariatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibn Jibrin, dan Syekh Saleh Fauzan. Kemudian yang ketiga, perkara baru dalam agama atau bid'ah tidak ada dasar, yaitu menentukan hari Jumat untuk ziarah kubur. Dilarang oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, dan Syekh Saleh Fauzan, tetapi dibolehkan dan disyariatkan oleh Syekh Ibn Jibrin. Kemudian yang keempat, perkara baru dalam agama atau bid'ah tidak ada dasarnya lagi, yaitu tasbih untuk berzikir. Dilarang oleh Syekh Saleh Fauzan dan Syekh Al-Albani, tetapi dibolehkan dan disyariatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Jibrin, dan Syekh Ibn Utsaimin. Kemudian yang kelima, perkara baru dalam agama, bid'ah tidak ada dasar, yaitu umrah berkali-kali di bulan Ramadan. Hal tersebut dilarang oleh Syekh Ibn Utsaimin, tetapi dibolehkan dan disyariatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Saleh Fauzan dalam Komisi Fatwa Saudi, Lajnah Daimah. Kemudian yang keenam, perkara baru dalam agama atau bid'ah tidak ada dasar, yaitu doa khatam Al-Quran dalam salat. Dilarang oleh Syekh Al-Albani, tetapi dibolehkan dan disyariatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Saleh Fauzan, dan Syekh Utsaimin. Kemudian ketujuh, perkara baru dalam agama, bid'ah tidak ada dasar, yaitu perkara membaca Al-Quran dari mushaf saat salat. Dilarang oleh Syekh Al-Albani, tetapi dibolehkan dan disyariatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Jibrin, dan Syekh Saleh Fauzan. Kemudian yang kedelapan, yaitu perkara baru dalam agama atau bid'ah tidak ada dasar, yaitu perayaan hafal Al-Quran. Dilarang oleh Syekh Al-Albani dan Komisi Fatwa Saudi, Lajnah Daimah, tetapi dibolehkan dan disyariatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Saleh Fauzan. Kemudian yang kesembilan, perkara baru dalam agama, bid'ah tidak ada dasar, yaitu mencium Al-Quran. Dilarang oleh Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, dan Komisi Fatwa Saudi, Lajnah Daimah. Kemudian yang ke-10, perkara baru dalam agama atau bid'ah atau tidak ada dasar, yaitu mihrab masjid. Dilarang oleh Syekh Al-Albani, tetapi dibolehkan dan disyariatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan, dan Komisi Fatwa Saudi. Kemudian yang ke-11, perkara baru dalam agama, bid'ah atau tidak ada dasar, yaitu garis saf di masjid. Dilarang oleh Syekh Al-Albani, tetapi dibolehkan dan disyariatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Afifi, ya. Kemudian Komisi Fatwa Saudi,
Ya. Kemudian yang ke-12, perkara baru dalam agama, bid'ah tidak ada dasar, yaitu diamnya imam sejenak setelah membaca Al-Fatihah. Dilarang oleh Syekh Al-Albani, tetapi dibolehkan dan disyariatkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, dan Komisi Fatwa Saudi. Yang ke-13, perkara baru dalam agama, bid'ah atau tidak ada dasarnya lagi, yaitu memegang kedua tangan setelah ruku. Dilarang oleh Syekh Al-Albani, ya, tetapi dibolehkan dan disyariatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan Syekh Shalih Fauzan. Kemudian yang ke-14, perkara baru dalam agama lagi, bid'ah atau tidak ada dasar, yaitu menambah dari 11 rakaat dalam ibadah malam bulan Ramadan. Dilarang oleh Syekh Al-Albani, tetapi dibolehkan dan disyariatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Jibrin, dan Syekh Shalih Fauzan. Apalagi? Yang ke-15, ya, perkara baru dalam agama, bid'ah tidak ada dasar, yaitu memanjangkan jenggot melebihi genggaman tangan. Dilarang oleh Syekh Al-Albani, tetapi dibolehkan dan disyariatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Jibrin, dan Syekh Shalih Fauzan. Nah, jadi ashabiku semua, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya beberapa perkara yang dimana ternyata sesama ulama Wahabi saja itu memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda, ya, dalam wujud menentukan hukum syariatnya. Ya, mereka membid'ahkan kita, ya, membid'ahkan amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi apa? Di antara mereka saja, ya, memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki pendapat yang berbeda. Ya. Mereka membid'ah-bid'ahkan kita, tetapi di dalam internal mereka sendiri, ya, ternyata saling membid'ah-bid'ahkan, saling menghantam satu sama lain. Nah, dia sahabat semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya bagi saudara kami, ya, yang masih memiliki pemahaman dan masih mengikuti manhaj Wahabi, ya silakan. Kami tidak menyalahkan. Ya. Kami hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat. Ya, sekiranya ini salah, ya, sekiranya ini kalian seperti kalian katakan ini video konten hanya ingin memecah belah dan lain-lain. Enggak ada sama sekali maksud kami ingin memecah belah. Semua perkataan kami ini, semua yang kami sampaikan ini melalui referensi. Ya, bukan asal-asalan, bukan asal ngomong. Ada yang mengatakan nih saudara Muhammad SAW Al-Jambi ini seperti orang kebingungan. Tiada sama sekali, tiada kebingungan di dalamnya. Karena yang kami ambil ini pun, ya, dari referensi ulama-ulama kalian juga. Ya, saudara Sofwan, kalau saudara Sofwan itu pengen tahu, coba duduk di majelis yang kau sebut Wahabi itu. Saya sudah lebih dahulu, sahabat semua, duduk di majelis yang kalian sebut tersebut. Kapan? Mulai dari tahun 2014. Ya, tapi setelah itu alhamdulillah Allah kasih pemahaman. Dan itu pun berubah juga karena ilmu, bukan karena orang lain. Karena membaca, ya, dari kitab ulama ini, ulama A, ulama B, ya. Maka sebagai semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita itu sebagai seorang penuntut ilmu, ya, harus memiliki wawasan yang luas. Ya, harus memiliki pemahaman yang tidak sempit, apalagi bersikap jumud. Ya. Orang kalau dirinya memiliki pemahaman yang luas, berpikir luas, ya, pasti dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Ya. Karena apa yang kami sampaikan ini semuanya ada datanya dan faktanya tersendiri. Jadi sampai ke semua rahmati Allah, mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekali lagi, ya, ternyata sesama ulama Wahabi pun saling membid'ahkan, dan mereka pun juga melakukan hal-hal bid'ah yang mungkin
pada video kali ini banyak orang yang tidak tahu, ya. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share pada orang yang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.